Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen, charting altcoins, dan juga mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan komen, reminder ya, hari ini benar nggak ada apa-apa ya, karena sesuai dengan pembahasan dari hari Minggu ya, kita pokoknya seminggu ini cuma hari Kamis saja yang penting. Nah, Kamis tuh besok ya, jadi siap-siap ya, kita hari Kamis akan keluar 5 data penting ya. Banyaknya keluar di setengah 8, yaitu akan keluar core retail sales, initial jobless claim, lalu juga Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga retail sales. Ini semua akan keluar setengah 8 malam ya. Lalu disusul di jam berapa nih? Jam 10 malamnya akan ada crude oil inventories. Jadi buat lu yang punya posisi futures ya, jangan keterusan nih Senin sampai Rabu santai, taunya Kamis lupa nanti ya. Jadi ingat-ingat kalau sampai belum kena target TP, lu pegang posisi cukup lama, ya pertimbangkan untuk tutup posisi kalau besok belum sampai kena jam setengah 8 malam ya. Oke, next kita masuk dulu aja ke pembahasan komen. Yang pertama dari Alhamdulillah ya. Selalu ingat kata Mak Toshi, waktunya TP ya TP, karena mantan bukan Tuhan. Karena mantan bukan Tuhan. Pasti butuh koreksi kalau jenuh ngepam ya. Sehat selalu Mak. Thank you. Ya benar ya. Jadi ya gini. Jangan maksain TP kalau belum ada SOP. Ngepam dikit, TP nggak bang, TP nggak bang. Ya SOP lo keluar nggak TP? Kalau keluar SOP TP ya TP. Kalau enggak ya jangan. Begitu. Ya jangan gara-gara ngepam belum SOP udahlah kita ini aja kita TP. Ya nggak, jangan gitu ya. Next dari ini Toll Play atau Tole Play ya, nggak tahu nih. DCA spot gua udah profit sesuai struktur, lumayan 52% profit. Tinggal 2 struktur lagi yang masih menunggu. Mantap, ujangannya bikin profit di market, terlebih profit secara mental yang makin terkontrol. Thank you TCI Toshi. Yes ya. Jangan salah loh. Profit tuh ya, kalau lu profit misalkan nih, wow lu profit 100% begitu ya, tapi mental lu pusing gitu ya, aduh nggak tidur, stres dan seterusnya, menurut gua nggak worth it begitu. Mendingan lu santai aja ya, mental terkontrol, semuanya aman-aman aja, tapi profit ya, mendingan profit lebih kecil dikit dibanding lu 100% tapi stres begitu, karena lu nggak akan bisa tahan lama. Kalau lu nggak stres, lu bisa terus aja konsisten profit begitu. Mantap ya. Jadi lagi-lagi ya, DCA is king ya. Terdengar simple, terdengar konyol mungkin bagi beberapa yang jelimet mikirnya, tapi ya gue pribadi sudah pernah nyobain jelimet dan gue lebih pilih DCA all the time, mendingan DCA ya. Next dari Alex Mendrova, kripto itu high return, high gain. Bagi yang suka style seperti itu ya udah ambil altcoin yang masih belum banyak naik. Potensi kenaikan bisa sampai ribuan persen, tapi potensi jadi debu juga sangat kemungkinan. Nah benar ya, apalagi semakin kecil market cap-nya. Jadi pokoknya makin kecil market cap-nya, resikonya makin besar. Makin besar juga untuk jadi debu. Begitu, benar ya. BTC itu gain-nya udah nggak gede-gede amat, tapi lebih safe. Kalaupun nyangkut nggak akan lama-lama. Dan kalau sampai sangkut ke cycle selanjutnya pun santai. Begitu. Kayak kita ambil contoh aja. Lu invest Litecoin di 2021, ya nggak usah 2021 lah, lu main invest asal berpikir bahwa pokoknya semua kripto bakal naik. Jangan salah, lu bisa lihat sendiri Litecoin ya, performa dia dari cycle ke cycle tuh memburuk dan makin hancur, apalagi dibandingkan BTC. Jadi ya BTC itu sebenarnya benar-benar fondasi yang sangat penting di porto kita. Kalau sampai lu nggak punya BTC, harus pertimbangkan punya BTC ya. Nice. Next dari Mario Valentino, saya newbie di kripto, terjun di kripto gara-gara dengar kiri kanan momen 2021 akan terulang katanya ya. Langsung all in di alt dan meme yang hasilnya beli di atas, terus lihat merah karena panik jadi cut loss. Setelah cut loss ternyata koinnya pump. Pas nemu channel Bang Toshi dan rajin nonton, saya ambil kesimpulan kalau kita bukan time travelers. Bener ya, kita bukan time travelers ya. Atau dukun sakti, mending ikut saran Bang Toshi. DCA, berpikir realistis, gak FOMO, dan tetap semangat kerja atau usaha buat nambah penghasilan. Thanks buat Bang Toshi. Mantap, gue suka banget ya. Jadi gini,
Nggak tahu kenapa, cukup banyak tren di Indonesia tuh kesannya gini, ngapain kerja, udah aja full time trader, lihat nih, gua punya penghasilan bla 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 bla. Kalau lo ikut, nah, kalau lo ikut kelas gua, kalau lo beli modul gua, ya, lu pasti bisa trading for, bahaya, ya. Gua sangat 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 tidak menyarankan orang untuk nekat keluar kerja buat trading for living. No, 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 no. Mau tahu cara terbaik gimana? Tetap kerja, ya. DCA, ya DCA-nya simple, nggak usah ribet-ribet, nggak usah buka tiap hari, enggak, paling cuma sehari sekali 2 kali buka beres, ya. Udah gitu apa? Ya kumpulin duit dingin sebanyak mungkin supaya bisa benar investasi. Dibandingin full time trading, loss lagi, nggak ada duit buat akumulasi. Begitu, mantap ya. Salah itu normal, ya. Salah itu nggak masalah, salah ya. Yang kacau itu udah salah, nggak sadar salah dan maki-maki orang aja. Nah itu kacau. Begitu. Nah dari yang gue lihat di sini Bro Mario berarti orang yang mau belajar. Kalau mau belajar itu udah modal yang luar biasa di awal, gitu ya. Next. Dari Imam, M-nya panjang ya. Benar kata lu Bang, altcoin season nggak memungkinkan. Berarti BTC aja 60-80%. Ya kalau gue pribadi sih ya 70 lah ya, 70. Tapi 80 juga nggak masalah ya. Jadi gini, gue pribadi sama Sato sekarang udah nggak mau nge-highlight lagi pertanyaan mengenai altcoin season kapan Bang ya. Atau orang yang bermimpi, oh lihat nih altcoin season besok atau altcoin season tanggal sekian. Masih banyak yang mau ngedukun kayak begitu ya. Ya tapi ya coba lu ngedukun dari April Maret ya. Dulu kan banyak nih yang koar-koar nih. Wah, altcoin season. Pasti nggak percaya lu bodoh, lu goblok katanya ya kalau nggak percaya ya. Dimaki-maki semua kalau nggak percaya. Ya silakan. Buat lu yang beli altcoin, buat lu yang semua all in di altcoin season di zaman-zaman ini, kemakan dengan kata-kata orang yang teriak-teriak altcoin season, sekarang kayak gimana? Gitu. Kemarin higher high, hari ini higher high lagi. Ya. Ini realitanya. Wah bang, kok bisa lu tahu bang? Wah lu dewa ya bang? Enggak, bukan gua dewa. Ya, ini gue udah ngomong sampai berbusa nih. Buat lu yang terus nonton DCWT, udah nggak tahu mungkin udah puluhan sampai jangan-jangan mendekati ratusan kali melihat gua ngeluarin dua sakti ini nih, dua simbol sakti ya, interest rate ya dan balance sheet. Belum ada bensinnya ya. Dari kemarin teriak-teriak di sini mau teriak-teriak apa? Wah, Ferrari itu cepet mobilnya, luar biasa loh. Menang berapa kali, oh F1, bla 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 bla. Tapi tuh mobil Ferrari nggak ada bensinnya. Nggak jalan. Gitu. Kalau lu mau lihat udah ada bensin. Kalau ada bensin, lihat apa yang terjadi. Boom. Ya. Ya di sini nih, masa-masa altcoins gila-gilaan. Datanya ini, balik lagi ke sini. Kita kan data, fakta, dan statistik. Ya. Data dan fakta masih belum mendukung orang-orang yang tebak-tebakan. Gitu, tebak-tebakan akan altcoin season. Ya, ini belum bisa. Begitu. Gue happy banget. Mulai banyak yang komen-komen seperti ini nih. Bener kata Bang Toshi, susah ya, datanya tidak mendukung ya. Bener, iya, datanya tidak mau mendukung. Tapi kalau nanti sudah mendukung, datanya sudah. Ya kita siap-siap juga di alts. As simple as that. Begitu, ya, mantap. Next dari Ardian Syahputra. Bang mau nanya, misalkan kita open posisi future untuk jangka panjang gimana Bang? Misalkan kita open di harga 60K dengan leverage 5-10x, kan zona likuidasinya jauh. Kan kita juga bisa pakai cross, nah terus kita hold sampai di angka 88.000 misalnya. Kita TP, apakah hasil yang kita dapatkan akan kena biaya fee banyak, terus biaya per tradingnya berapa? Nah, per berapanya itu ada fluktuasinya ya, nggak fix kayak wah rate-nya pokoknya segini kalau nginep kayak beli hotel gitu, enggak ya, fee-nya bisa ada naik turun begitu ya. Nah bisa nggak? Bisa, asalkan lu marginnya cukup begitu. Orang yang biasanya tuh gini loh ya, wah gue pengen duit $100 nih, gue pengen kaliin 100, nah gue berharap nanti waktu naik 1% jadi 100%, nah itu susah, itu pasti gampang liquid. Tapi selama lu marginnya bisa benar ya, nggak masalah, bisa aja begitu ya. Gitu aja sih kurang lebih ya. Yang penting rasio antara margin sama leverage-nya aja ya. Next, Porto Merah. Waduh, ini namanya udah curhat ya. Kotoshi, saya mau izin tanya, kalau misalnya saya tetap di DCA Bitcoin walaupun harganya di atas harga rata-rata saya, apakah bagus atau lebih tunggu turun di bawah harga rata-ratanya? Lalu apakah altcoin juga boleh saya DCA di atas harga rata-rata atau tidak? Boleh ya. Karena tugas DCA itu bukan cuma average down, tapi average up juga boleh. Begitu. Jadi nggak masalah ya.
Tapi tetap DCA ya, dengan catatan DCA. Kalau misalkan nih ya, lu udah DCA nih bener, DCA total-total misalkan anggap lu dari harga misalkan 50 ribuan, lu DCA terus total 10 juta misalkan. Nah, sekarang udah naik di sini, udah udah vibe bullish. Wah, gua masukinnya langsung 30 juta. Nah, itu nggak bisa. Kalau gitu lah, harga rata-rata lu hancur. Tapi kalau lo dengan normal seperti biasanya waktu di 50 ribuan, ya itu nggak masalah gitu ya. Jadi sekali lagi, DCA up, average up itu nggak masalah, asalkan stick pelurunya sama, jangan digedein gara-gara lu ngerasa bahwa aduh takut ketinggalan. Nah, kalau udah mulai kerasa takut ketinggalan, itu masuknya udah tebak-tebakan begitu ya. Tapi bagus nih, pertanyaannya bagus, berarti artinya benar-benar pengen dilakuin sepertinya ya. Nice. Next, dari Oksamu Baru Saru, itulah ya, panjang juga soalnya ya. Bang, BRC rally sendirian sementara altcoin merah terus dan nggak kemana-mana. Gini, altcoins itu ada banyak banget begitu. Ada aja 1-2 altcoins yang melawan arah begitu. Tetapi ya simpelnya kita lihat, selama Bitcoin dominance masih terus berkuasa, ya ujung-ujungnya yang ceritanya rally-rally mengalahin Bitcoin gitu dalam jangka pendek, itu tetap akan kalah gitu, karena tren besarnya masih dominasi BTC begitu ya. Next, Andi Molto. Betul bang, kadang orang yang merasa tahu market masa depannya gimana kalau tebakannya salah, suka banyak alasan. Terus ada juga tadi malam teman saya bilang bahwa di awal 2025 market bakalan crash karena banyak yang FOMO jual asetnya. Pas gue jelasin DCA ke dia, malah ngeledek. Katanya lu bakalan rugi kalau DCA. Malah dia nawarin mending garap airdrop retro. Jujur sih, saya masih belum paham airdrop retro itu apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Gua nggak tahu airdrop retro karena airdrop itu banyak banget ya. Tapi ya biarin aja, mau diketawain karena sering, jujur DC itu sering diketawain. Gimana sih? Harusnya trading tuh ribet ya. Lu harus tebak-tebakan ya. Duit lu ditembakin ke satu titik gitu. Ya karena memang kultur kali ya, kultur di sini tuh menjadikan investing itu seperti judi begitu. Padahal faktanya bukan gue yang ngomong loh ya, DCA gitu ya, lu melakukan DCA terus ke market itu, salah satu orang yang sering kali ngomong itu adalah ini Warren Buffett ya. Itu disebutnya passive investing disebutnya ya. Dimana ya kita nggak perlu tebak-tebakan market bakal bottom di mana, ngetop di mana, udah beli aja terus, beli lagi, beli lagi, ada duit beli lagi ya. Per berapa lama ada duit dingin beli lagi, terus beli ya. Ya jadi nggak apa-apa. Kalau ada temen lu ngetawain ya dia ngeledek juga Warren Buffett, ngeledek juga Schwab ya. Nah, itu yang which is itu semua miliar US dollars mereka net worth-nya. Miliar bukan rupiah loh, US dollars. Itu ngomongin berapa triliun rupiah ya. Mereka pakai cara begitu juga. Begitu. Jadi ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalau ada temen yang ngeledek atau apa, ya berarti dia mungkin belum terlalu dalam belajar investasi ya. Oke. Next dari BTC is King ya. Laporan Kotoshi, saya pertanggal 16 Oktober ini sudah berhasil BEP. Wah, mantap ya. BEP itu break even point ya, berarti udah nggak rugi nih. Berkat Kotoshi dan tim yang awalnya sangkut parah karena kemakan omongan influencer yang nggak jelas, yang kerjaan cuma bikin FOMO. Terima kasih banyak kok. Ketulusan kalian berbagi ilmu secara gratis dan konsisten. Kalian sudah jadi berkat buat banyak orang. Maju terus TCI. You're welcome ya. Ya lagi tabur tuai ya. Kita sebisa mungkin tabur sebanyak mungkin kebaikan ya, dan pelan-pelan akan kebaikan itu balik lagi sendiri ke kita. Begitu, nggak harus dari orang yang sama, tapi bisa datang dari berbagai macam tempat. Begitu ya. Happy banget gua nggak dengar lu udah BEP ya. Ini achievement ya. Jangan berpikir bahwa aduh gua belum profit jadi minder. Enggak ya. Lu dari minus parah udah BEP ya. Itu berarti lu udah sabar terus melakukan DCA dan pelan-pelan akhirnya membuahkan hasil ya. Semoga di akhir dari cycle ini lu bisa bukan cuma BEP tapi profit dengan jumlah yang signifikan ya. Next. Dari Rohmat Aryadi, buka mata dan hati guys. Halving, rate cut, China stimulus, US pemilu. Perang hanya FAT aja. Jangan sia-siakan momen yang nggak akan terulang lagi. Wajib pegang BTC minimal sampai akhir tahun. Apalagi kalau Donald Trump menang. Bang Toshi tinggal tunjuk aja Ferrari mau yang mana. Kebetulan gue gak terlalu suka mobil Eropa ya. Gue lebih suka mobil Jepang nih ya. Tapi mobil Jepang yang jadul juga sih ya. Mungkin kayak Honda S2000 gitu ya. Mitsubishi Evo 9 gitu. 10 gue udah gak suka sih.
Ya tapi Porsche gue suka sih. Ya kalau Eropa paling mungkin gue tertarik Porsche. Tapi ya intinya apa? Ya semoga lah ya. Semoga nanti di akhir kita punya duit yang cukup banyak. Tapi ya kalau bisa fokus kita jangan beli dulu barang-barang yang bentuknya itu liability gitu. Tapi kalau bisa kita beli aset dulu. Udah kebanyakan duit beli aset, ya bolehlah sisanya kita pakai buat beli liability seperti ya mobil. Mobil masuknya liability ya. Oke, next Adiman Suntara. Bang mau tanya, apakah BSB itu bisa dipakai di altcoin? Karena yang saya perhatikan PP sepertinya mantul BSB. Mohon pencerahannya. BSB gue pribadi nggak terlalu banyak pakai di altcoins ya. Sebenarnya gini, kalau dipakai untuk support resisten, jangka pendek, futures boleh ya. Tapi kalau untuk jadi patokan seperti ya main scenario nih, kayak Bitcoin nih, berhasil mantul di BSB, itu statistiknya jelas, membuat higher high ya. Bahkan sering kali membuat new all time high juga begitu. Tapi kalau di contoh ETH ya, ETH mantul, itu banyak sekali fake outnya. Lihat nih, kita cek di sini ya. Dia mantul nih, fake out. Lalu mantul lagi mana ya? Contoh mantul nih, mantul enggak, ini oke lah ya. Mana lagi, kita ambil waktu dia mantul ternyata fake out, lebih sering, jauh lebih sering dibanding ini mantul fake out banyak ya di Ethereum, XRP, pokoknya semua alt yang lain. BSB itu statistiknya nggak kayak Bitcoin. Kalau di Bitcoin saat sudah terjadi pantulan ya, reclaim dan mantul di BSB itu sering sekali membuat higher high seperti di sini, lalu ambil contoh lagi tuh di sini, dan rapih begitu. Cuma 2 kali fake out sepanjang 2012 sampai sekarang gitu. Maka kalau lu pakai untuk melihat potensi market bakal kemana, gue pribadi nggak akan pakai BSB selain di BTC begitu. Tapi kalau untuk support dan resisten biasa sih boleh aja begitu, buat buka posisi futures boleh gitu ya. Apa nih, ada yang jawab nih, untuk altcoin bisa juga terjadi jika mantul BSB, namun secara historical speaking mantap ya, bener ya, kurang tertib, setuju. Ini bagus nih ya, berarti Bro Diantri ini ngelihat juga ke market yang lain. Wah, ini gue suka nih orang-orang kayak gini nih ya, orang-orang yang mau mempelajari lagi dari luar yang kita bahas. Jujur, karena BSB gue jarang banget bahas di altcoins, berarti ini Bro Diantri ini benar-benar ngelihat juga ke yang lain. Keren ya. Oke, next dari Solo The Reboots. Wah, ini yang tinggal di Malai nih, seingat gue ya. Yang menang itu kok kulihat yang DCA murni. Ya bener sih, DCA murni itu bisa lebih profitable dibandingin orang yang TA setengah matang gitu. Karena TA setengah matang ujung-ujungnya jadi seringnya tebak-tebakan gitu. Bener. Kalau DCA murni, lu bisa cenderung mengalahkan orang-orang yang DCA ya kayak telur setengah matang. Tapi kalau lu ngelawan yang DCA matang, yang benar-benar ngerti, yang tahu statistik, tahu indikator-indikator yang efektif, yang benar-benar efektif ya buat jangka panjang, itu biasanya akan menang orang-orang yang DCA dengan TA begitu ya. Oke, beres. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita lanjut yang kemarin ya, XRP, Render, dan Matic. Sebelum kita masuk, disclaimer dulu, semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya.
Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yield-nya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earning-nya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita masuk ke XRP. XRP retest 1, retest 2 di 0,55. Kebuka posisi short, hari itu juga kena target TP. Asik ya, berarti sudah mengantongi profit sebesar 1,85%. Dan sekarang sudah pegang posisi long juga karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 0,540 ya. Nah, untuk posisi long ini target TP-nya boleh di 0,55 atau kalau lo sedikit lebih konservatif, boleh pertimbangkan di daily close kemarin-kemarin sini ya, di angka 0,5482. Posisi spot ya di 0,540, lalu di 0,5199 dan di 0,501. Next kita masuk ke render. Untuk render basically sama seperti XRP ya. Posisi short kita sudah kena target TP juga. Kebuka di EMA 20 karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Target TP di EMA 50 kita profit 5,12%. Asik ya. Dan juga kita sudah dapat posisi long ya. Posisi longnya itu karena retest 1, retest 2 di EMA 50, target TP-nya tinggal kita balik logikanya di EMA 20 ya. Untuk posisi spot EMA 50 5,183 dan 4,739 ya. Untuk Matic kita bisa lihat di sini sayangnya tidak kemarin enggak ya, benar-benar. Oke, mulai bisa ada setup nih. Kita bisa limit ya. Kita bisa limit di angka 0,363. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,3742 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.